Untuk di Indonesia itu ada 2 macam yang biasanya kita lakukan untuk tes coronavirus. Yang pertama adalah rapid test, yaitu untuk tes untuk screening. Kemudian sebagai gold standard atau standar baku emasnya adalah tes PCR ya, polymerase chain reaction. Jadi itu mengetes untuk molekulernya. Jadi pasti kalau memang itu adalah COVID-19, pasti COVID-19 ya. Jadi yang dipakai standar di WHO, kemudian standar diagnostik itu tentu saja yang PCR. Tapi masing-masing nanti akan ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Jadi untuk PCR itu sebetulnya yang paling bagus, paling standar, tetapi ya harus menggunakan alat-alat yang canggih ya. Jadi biayanya juga lebih mahal dan juga cara pengambilan sampelnya nanti harus memenuhi kaidah-kaidah ya, karena dia harus diambil dari swab. Jadi untuk keamanan pemeriksa, biasanya pemeriksa pun akan memakai APD level 3 ya untuk pengambilan PCR. Tapi untuk screening di komunitas itu bisa menggunakan tes yang kita sebut rapid test ya, tapi diagnostic test atau RDT itu bisa digunakan di masyarakat, itu lebih simpel. Pengambilannya juga sampelnya kita bisa ambil dari sampel darah. Tapi kalau nanti untuk rapid test yang dari antigen, karena dia ada antigen dan antibody, kalau yang dari antigen itu bisa juga diambil dari swab ya, seperti PCR. Oke, jadi untuk rapid test ini pemeriksaannya itu untuk menilai perlawanan imunitas tubuh ya terhadap suatu infeksi virus. Jadi perlu waktu untuk menilai muncul sudah imunitas atau perlawanan terhadap antigen dari virus yang masuk ya. Di Indonesia pemeriksaan rapid test ini menggunakan 2 macam cara, yaitu rapid test yang antibody dan rapid test yang antigen. Untuk rapid test antibody itu menggunakan darah ya sebagai sampel, sementara yang antigen itu menggunakan swab dari nasofaring atau orofaring ya. Baik. Kemudian untuk rapid test antibody. Nah, untuk rapid test antibody, kemunculan antibody ini ada 2, antibody yang tipe imunoglobulin G dan imunoglobulin M ya. Untuk imunoglobulin yang G itu lebih lama munculnya, jadi setelah lewat dari 6 hari. Tapi untuk imunoglobulin M itu bisa dideteksi 3-6 hari ya, saat fase akutnya ya, itu bisa dideteksi. Kalau misalnya dinyatakan positif untuk rapid test antibody, berarti positif ini terdeteksi imunoglobulin G dan imunoglobulin M ya. Jadi ini penyebabnya adalah virus COVID-19. Jadi untuk mendeteksi COVID-19, RDT itu ada 2, antibody dan antigen. Ini yang antibody. Untuk yang antibody itu seperti tes spek untuk hamil. Jadi dia bisa terlihat secara visual. Kalau memang positif itu ada 2 garis warna merah pada kotak C kontrol dan pada kotak T atau kotak tes ya. Sedangkan kalau negatif itu hanya akan muncul 1 garis merah yang di kotak C. Dan ini hasilnya sebetulnya cukup cepat, hanya 10 sampai 15 menit untuk dari proses meneteskan darahnya ke hasil yang dibaca. Tapi biasanya kita kan menggunakan prosedur untuk pengambilan darah, biasanya diambil dulu darahnya semua, setelah terkumpul baru diteteskan, sehingga kurang lebih rata-rata bisa paling cepat 2 jam ya, karena sampelnya sekarang kan sedang pandemi, jadi sedang banyak. Kalau satu ditetes, otomatis nantinya malah terjadi penumpukan. Jadi dikumpulin dulu nih, collecting sampel dulu, ambil darah dulu semua, habis itu baru dites. Nah itu sekitar waktunya bisa 2 jam ya, karena prosedur pemeriksaan. Ya ini contohnya, jadi ada kotak garis kontrol, kemudian IgG dan IgM. Di kotak IgG dan IgM ini kalau tidak ada garisnya berarti hanya 1 garis merah, itu berarti negatif hasilnya. Ya. Selanjutnya. Nah, ini ada
beberapa tes yang harus kita lakukan. Jadi tidak semata-mata untuk screening cukup satu tes ya. Kita biasanya tes pertama, kemudian nanti 10 atau 7 hari berikutnya itu dilakukan tes yang kedua. Sehingga interpretasi atau kesimpulan akhirnya itu tidak akan salah ya. Vonisnya diinikan ya, tidak salah. Jadi pada tes pertama, seandainya hasilnya adalah IgM-nya negatif, kemudian imunoglobulin G-nya positif, berarti interpretasinya adalah yang pertama kemungkinan bisa hasil tesnya positif palsu atau infeksi sebelumnya. Jadi sudah infeksi yang lama ya, bukan infeksi yang akut atau yang baru. Akan tetapi jika imunoglobulin G-nya itu meningkat lebih dari 4 kali, itu bisa juga penanda terjadi infeksi akut ya. Kemudian untuk imunoglobulin M-nya negatif, kemudian imunoglobulin G-nya juga negatif, itu berarti hasil tesnya negatif ya, hasil tesnya negatif. Kemudian kita harus menyarankan untuk melakukan tes ulang ya, sekitar 10 hari atau 1 minggu kemudian. Sementara menunggu tes ulang itu harus melakukan isolasi, tetap isolasi mandiri dan juga protokol kesehatan yang lain. Ya, itu tetap harus dilakukan. Apabila nanti hasilnya IgM, imunoglobulin M-nya positif, dan imunoglobulin G-nya positif, berarti inilah yang kita interpretasi bahwa tes COVID-nya positif. Ya, jadi imunoglobulin M maupun imunoglobulin G-nya adalah positif. Dan ini adalah infeksi akut. Nah, karena ini adalah screening, tetap perlu 1 minggu kemudian diuji kembali dengan tes rapid yang kedua. Ya, sementara itu tetap melakukan isolasi mandiri dan menjalankan protokol kesehatan. Apabila nanti imunoglobulin M-nya itu positif, hasil tesnya, tetapi imunoglobulin G-nya negatif, nah itu artinya terjadi infeksi akut ya. Tetap karena ini penandanya ada imunoglobulin M-nya yang tinggi ya, yang positif. Jadi tetap perlu diuji lagi 1 minggu ke depan. Ya, ini screening. Jadi tidak harus dengan 1 kali pengujian, tapi bisa dengan tes yang kedua. Ya, selanjutnya, apabila seminggu atau 10 hari kemudian kita melakukan tes yang kedua dan dinyatakan imunoglobulin M-nya negatif, imunoglobulin G-nya positif, maka hasil tes positif palsu atau terjadi infeksi yang sebelumnya. Jadi saat ini bukan infeksi yang akut, tapi infeksi yang lama. Sehingga masih ada imunoglobulin G. Atau kalau peningkatannya lebih dari 4 kali untuk titer imunoglobulin G, berarti ini memang ada infeksi akut atau baru terinfeksi. Apabila hasilnya imunoglobulin M-nya negatif dan imunoglobulin G-nya negatif, maka hasil tesnya ini yang betul-betul negatif, ya, atau bukan COVID-19. Jadi tetap perlu melakukan protokol kesehatan dalam suasana pandemi saat ini, tapi tidak perlu isolasi. Jadi kalau tes kedua memang sudah 2 kali IgM dan IgG-nya negatif, ya itu sudah negatif. Apabila pada tes kedua ternyata imunoglobulin M-nya positif dan imunoglobulin G-nya positif, maka harus dilanjutkan karena ini hasil tesnya betul sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan dan positif. Sehingga tetap harus dilakukan gold standard atau pemeriksaan lanjutan, yaitu dengan PCR atau polymerase chain reaction ya, dengan menggunakan swab ya, atau apus tenggorokan. Apabila imunoglobulin M-nya positif dan imunoglobulinnya negatif, itu mungkin adalah suatu positif palsu ya, masih kemungkinan positif palsu, kemudian bisa dilakukan observasi. Ya. Untuk yang rapid test antigen, ya ini berbeda dengan rapid test antibody, di mana di antibody tadi kita menggunakan sampelnya adalah darah. Slide berikutnya. Untuk rapid test dengan antigen, ini adalah menggunakan sampel swab ya dari orofaring maupun nasofaring, sehingga tidak bisa dilakukan di masyarakat atau komunitas, misalnya dilakukan di pasar atau di gedung olahraga GOR, misalnya tempat orang ramai ngumpul, atau di bandara atau di pelabuhan, tidak bisa. Jadi dia harus di fasilitas kesehatan yang memiliki
biosafety cabinet atau seperti lemari khusus sehingga untuk menyaring udara dan pemeriksa untuk mengambil sampel itu tidak terkontaminasi dengan lingkungan atau dengan pasien. Jadi dia harus di ruangan khusus ya. Jadi biasanya untuk rapid test antigen ini lebih baik digunakan pada fase awal ya atau fase akut dari infeksi penyakit. Baik, untuk gambarnya untuk rapid test antigen di slide berikutnya ya. Jadi orofaring atau nasofaring ya di swab. Ya, selanjutnya ini petugas menggunakan APD, alat pelindung diri level 3. Jadi ada face shield, ada masker, ada Google ya, kacamata Google, kemudian pakai sarung tangan, kemudian menggunakan hazmat. Ya, karena kita berhadapan langsung dengan orofaring ya dan nasofaring ya. Dan ruangan juga nggak boleh ber-AC ya, dia harus tekanan negatif atau menggunakan biosafety cabinet seperti tadi. Untuk tes PCR juga sama ya, APD-nya juga harus APD yang level 3. Ya, kalau rapid test yang antibody itu bisa APD level 2 bisa cukup ya, karena bisa dilakukan di komunitas atau masyarakat. Baik, untuk selanjutnya keunggulan dan kelemahan dari rapid diagnostic test ya. Otomatis kalau rapid diagnostic test ini cepat ya, karena hanya hitungan menit, hitungan jam itu pasti sudah kita bisa mengetahui hasilnya. Nah, ini kalau yang kita banding-bandingkan karena sekarang produknya itu banyak ya, yang rapid test yang di pasaran itu. Jadi kita harus melihat untuk melihat satu sama lain itu kita melihat sensitivitas dan spesifitasnya. Jadi sensitivitas itu adalah kemampuan alat untuk menunjukkan bahwa orang tersebut betul-betul sakit. Itu nanti hasilnya pasti alat itu menyatakan positif. Sedangkan spesifitas itu untuk menunjukkan kalau misalnya alat tersebut dites pada orang yang tidak sakit, itu maka hasilnya memang betul-betul negatif gitu. Jadi tinggi. Jadi beberapa yang sudah dipublikasi itu dari Universitas Nasional Singapura. Waktu itu memang yang sudah duluan meluncurkan itu adalah produk rapid diagnostic test dari Cina ya. Itu sudah diteliti, ada yang punya nilai cukup bagus ya, sensitivitas dan spesifitasnya. Nah, sedangkan mungkin beberapa pabrik belum menyertakan ya untuk sensitivitas dan spesifitasnya. Kalau untuk Samarinda sendiri, itu yang saya tahu, kita menggunakan rapid diagnostic test yang IFA, immunofluorescent assay. Jadi dia menggunakan gradasi dari kromatografi atau pewarnaan. Jadi walaupun rapid diagnostic test itu tapi tidak diambil dari darah tepi, tapi diambil dari darah vena yang besar ya. Sehingga darahnya itu nanti diteteskannya di alat yang ada di laboratorium. Jadi lebih sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Selama ini kalau dengan alat rapid diagnostic test yang ada di Samarinda waktu itu kita belum ada PCR ya yang siap pakai di sini. PCR baru ini mungkin baru sekitar 3 minggu lah ada di Kalimantan Timur. Waktu terjadi pandemi kemarin kita pakainya RDT yang IFA itu immunofluorescent assay. Nah itu kalau memang dia positif COVID, ternyata memang hasil PCR belakangan muncul itu memang betul positif. Jadi cukup bagus, dan itu ternyata alatnya adalah dari Korea Selatan, dan di Indonesia hanya 12 alat, dan kita di Samarinda punya 2. Jadi cukup bagus, sehingga Alhamdulillah sampai saat ini, pandemi di Samarinda ini cukup bagus kontrolnya. Ya, karena salah satunya menunjang adalah alat rapid diagnostic test, karena kalau rapid diagnostic testnya itu sensitivitas dan spesifitasnya misalnya spesifitasnya rendah, misalnya ada pasien dengan PDP, riwayat perjalanan luar kota karena mobilitas di sini tinggi, ke kontrol ke rumah sakit atau puskesmas dan ternyata dia positif, maka satu puskesmas itu yang kontak atau satu rumah sakit itu yang kontak dengan pasien tersebut akan di tracing. Di tracing ternyata misalnya alatnya RDT-nya spesifitasnya rendah sehingga sebetulnya tidak sakit tapi dinyatakan positif. Wah, itu bisa dihentikan semua
Ada beberapa puskesmas yang sampai tutup karena semua dinyatakan positif. Itu contohnya kalau misalnya kesalahannya adalah di rapid diagnostic test dengan spesifitas yang rendah. Nah, sementara yang dianggap WHO dan dianggap di internasional itu adalah sebetulnya swab dari PCR atau polymerase chain reaction yang gold standard tadi. Baik, sambil kita lanjut ya, slide berikutnya. Kalau misalnya pemeriksaan itu dilakukan di waktu yang belum muncul imunoglobulinnya, maka dia juga tidak akan bisa menunjukkan apakah ini infeksi akut atau infeksi yang lama, ya bisa-bisa negatif. Karena kita menggunakan pada orang yang sudah lewat waktunya atau belum terbentuk antibodi. Nah, itu juga bisa. Jadi itulah perlunya diulang 7 sampai 10 hari kemudian untuk tes yang kedua. Nah, kalau misalnya hasil rapidnya itu memang betul-betul positif, nah itu sebaiknya dilaporkan ke hotline, ya, di masing-masing daerah ada hotline, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan status pasien, apakah betul positif virus COVID atau tidak dengan PCR. Ya. Baik, nah ini gejala-gejala apa yang harus kita perhatikan? Di slide berikutnya. Ya, jadi jika demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, kemudian nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, atau Malaysia, ya jadi tidak mau makan, perasaannya lemas, ya, kemudian sakit kepala, nyeri otot, nah ini bisa menghubungi hotline 112 dan biasanya ada riwayat kontak dengan PDP, ya, pasien dalam pengawasan, atau ada riwayat perjalanan keluar daerah di mana daerah-daerah termasuk zona hitam atau zona merah, ya, atau ada transmisi lokal. Ya. Nah, kalau misalnya gejala yang dialami seperti lebih lebih berat, ya, seperti demamnya lebih dari 38, kemudian ada sesak nafas, batuknya menetap, sakit tenggorokan, kemudian kalau pada anak batuk dan nafasnya cepat atau sulit bernafas, ya, sampai 60 kali misalnya nafasnya, ya, itu bisa menunjukkan ke arah pneumonia atau radang paru-paru yang berat, infeksi saluran nafas bagian bawah. Nah, itu harus segera dirawat di rumah sakit, ya, rumah sakit rujukan. Baik, kita akan mempelajari tentang RT-PCR, ya, atau tes yang paling handal, ya. Untuk RT-PCR atau reverse transkriptase polymerase chain reaction itu adalah suatu tes, ya, amplifikasi atau tes untuk mendeteksi asam nukleat atau RNA secara kualitatif dari SARS-CoV-2 ini, ya. Jadi ini spesimennya dari saluran nafas atas bisa, bawah, dan sekarang juga dikembangkan dari saluran gastrointestinal karena ternyata mutasi, ya, mutasi sampai berapa kali virus ini sehingga ada yang manifestasinya tidak lagi di saluran nafas, bahkan bisa juga di neurologi, gejalanya seperti stroke, ada juga yang ke saluran pencernaan, sehingga swab-nya pun bisa diambil dari anal, ya, swab anal. Kemudian kalau paru bagian bawah dengan bronchoalveolar lavage, ya, bisa dengan bronkoskopi diambil. Nah, ini bisa dideteksi gennya adalah yang termasuk gen N, E, S, dan RDRP. Ya, jadi di sini di Indonesia yang dipakai adalah gen RDRP dan gen N. Ya, sekarang kita lihat untuk gambaran lokasi pengambilannya. Ya, itu di nasofaring, ya, untuk pengambilan sampel dari RT-PCR. Dan ini petugasnya juga menggunakan APD level 3 dan BSL. Nanti sebentar lagi insya Allah di UNMU juga siap, ya, dengan PCR ini di laboratorium mikrobiologi. Kemudian di Rumah Sakit Umum AWS juga ada, kemudian di provinsi Lab Kesda, ya, dinas provinsi juga ada PCR. Kemudian kalau di Balikpapan di Pertamina Balikpapan. Ya, kita sudah alhamdulillah mulai 2-3 minggu belakangan ini kita sudah mulai ada dukungan pemeriksaan PCR. Ya, kita harapkan semakin bisa dikendalikan, ya. Karena di kita Indonesia masih ranking pertama di seluruh ASEAN untuk tingkat kematian maupun kasusnya dan belum menurun, ya. Jadi apalagi di Samarinda, di Kalimantan Timur itu kita ada 3 epicentrum yang
cukup masih banyak kasusnya ya. Jadi dari Surabaya, kemudian dari Banjarmasin, dari Makassar. Jadi ada 3, dan kalau mobilitasnya tinggi ke arah Kalimantan Timur, nah maka kita juga harus hati-hati dengan pemeriksaan penunjang ini. Kita harapkan bisa memutus rantai penularan, ya. Karena yang di sini saja aman, di sana saja aman, tapi kalau perjalanan kemudian ke Samarinda itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Baik, kita slide berikutnya untuk diagnostik PCR, ya. Jadi prosedurnya pengambilan sampel dahak, lendir atau cairan dari nasofaring. Jadi di sebelah dalam bagian antara hidung dan tenggorokan. Kemudian juga atau saluran nafas bawah dari paru-paru, ya, bronkoalveolar lavage itu bisa. Kemudian metodenya swab. Untuk swabnya sendiri tidak terlalu lama ya, hanya 15 detik ya, dan tidak sakit juga. Kemudian diambil dahaknya, dibawa ke laboratorium. Untuk pemeriksaannya ya nanti di swab, kemudian ada kapas steril ya, rayon steril, ada tangkainya yang khusus, yang lentur. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam rongga hidung ya, perlahan di swab pada septum bagian bawah hidung, kemudian dilakukan tapusan dari nasofaring, kemudian geraknya memutar, kemudian dimasukkan ke cryotube ya, wadah khusus yang isinya adalah viral transfer media. Nah, kalau dulu sebelum kita punya PCR dari Samarinda, dari Balikpapan, dari daerah di Kalimantan Timur, kita harus kirimkan sampelnya kalau tidak ke Banjarmasin ke Surabaya. Jadi memakan waktu untuk pengiriman sampel itu kita perlu VTM, cryotube ya, viral transfer media, dan juga cryotube, sehingga hasilnya lama sekali. Di sana juga antri untuk pemeriksaannya, kemudian media yang dipakai untuk mengirim juga lama. Alhamdulillah sekarang kita ada PCR di sini, sehingga dalam waktu tidak sampai hari, 12 jam kita sudah bisa tahu positif atau tidak, sehingga efeknya misalnya ke pasien yang dulu kalau dirawat bisa 1 bulan, 2 bulan ya, lama, karena menunggu 3 kali hasil swab negatif baru boleh pulang. Kalau sekarang hasil swab 3 kali negatif itu bisa hitungan hari, misalnya hari ini swab negatif, besok swab lagi negatif lagi, besoknya swab lagi, nggak nyampe seminggu pasien sudah boleh pulang. Sehingga pasien tidak merasa dikurung terlalu lama ya, tidak menimbulkan efek-efek yang ke psikologis pasien ya. Baik, kemudian untuk pelabelan ya, pelabelan itu harus betul-betul diperhatikan setelah pengambilan sampel, kemudian dipisahkan dengan pasien lain, kemudian suhunya juga 4-8 derajat ya sebelum dikirim, dan tidak boleh di freezer. Jadi memang syarat-syarat pengiriman sampel ini juga harus dipenuhi. Kalau hasilnya nanti tidak sesuai, bisa jadi salahnya bukan di sampel atau di alatnya, tapi di proses pengiriman. Ya, itu juga bisa. Itu. Jadi faktor-faktornya banyak. Baik. Jadi slide berikutnya ya. Jadi RNA itu ini ya, yang diambil dari beberapa zat kimia itu diambil, terus diekstrak sampel RNA-nya, kemudian nanti digandakan, ya, di transkripsi secara reverse ke DNA itu digandakan pakai enzim-enzim khusus. Kemudian setelah itu dia akan kita deteksi ya dengan DNA strand, ya. Kemudian nanti kalau cocok ditempatkan pada mesin RT-PCR, kemudian pakai siklusnya dan dipanaskan, nanti ditambah campuran-campuran dari reaksi kimia, dibuat kopian ya, dibuat amplifikasi ya, amplifikasi. Setelah itu baru dinilai ya, dinilai. Ini biasanya dari tim mikrobiologi klinik ya. Nanti akan menempel, kemudian setelah itu akan dilihat jumlah virusnya ya. Jadi kalau biasanya siklusnya makin kecil, biasanya infeksinya justru makin parah. Ya, itu memang nanti akan ada hasil-hasil dari RT-PCR. Ya, alhamdulillah. Mungkin untuk
pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi coronavirus ya, COVID-19. Ini sudah kita sampaikan, mungkin ada diskusi atau pertanyaan-pertanyaan untuk menambah pengayaan pada pagi ini, silahkan. Ya, baik. Terima kasih dokter atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Jadi ini ada sekitar 2 pertanyaan dok yang akan saya tanyakan. Jadi pertanyaan pertama itu, kan masyarakat itu ada yang mungkin menerima tentang rapid test ini dan ada juga yang menolak. Nah, bagaimana pendapat dokter mengenai orang-orang yang menolak rapid test tersebut, dok? Itu dok. Yang menolak, ya. Yang menolak untuk mengikuti tes rapid testnya. Ya, jadi pertama, masyarakat itu memang banyak sekali ya. Maksudnya kita sudah ke masyarakat, makanya kita harus edukasinya itu harus yang bisa nyampe ke mereka. Apa gunanya? Jadi sebaiknya sebelum dilakukan rapid test itu ada sosialisasi satu ya. Yang kedua harus ada tokoh atau pemuka yang memang bisa bekerja sama. Jadi ini antar sektor, tidak hanya dari tim medis. Jadi misalnya dari pemerintah daerah, atau dari akademisi, atau dari misalnya tokoh agama, atau tokoh masyarakat, misalnya suku-suku tertentu yang dilibatkan ya, sehingga masyarakat itu kalaupun tidak sampai misalnya pemahamannya tentang penyakit ini, atau mungkin banyak di luar itu hoax-hoax ya, jadi sumber-sumber yang anti terhadap program-program pemerintah atau program-program yang untuk memutus mata rantai COVID ini, nah itu masyarakat itu bisa diminimalisir ya. Jadi itu dulu. Jadi pertama caranya harus bagus, kemudian edukatif. Nah kemudian setelah itu memang kalau di beberapa tempat, misalnya tempat orang berkerumun, ya itu memang resiko terjadinya penularan itu akan tinggi karena virus ini kan tidak bergerak, dia diam. Kalau orangnya diam ya virusnya itu nggak akan menular. Tapi kalau ada orang yang saling berkelompok, kemudian berkerumun, kemudian tidak menjalankan protokol kesehatan, itu virusnya itu akan menular. Dan satu orang yang tertular itu bisa menyebarkan bisa sampai 50, bisa sampai 100. Jadi begitu cepat karena ini sifatnya adalah virus baru dan pandemi di seluruh dunia. Apalagi di Indonesia kita sudah diblok ya. Jadi untuk ke haji, umroh aja nggak boleh. Itu berarti kan memang ada penyebaran dan juga banyak yang sampai meninggal itu orang kadang-kadang kalau nggak sampai meninggal nggak parah, nah kadang-kadang pemikirannya seperti itu sehingga mereka menolak tes itu. Sebenarnya itu bukan untuk kepentingan dia saja tapi untuk kepentingan masyarakat, untuk melindungi keluarganya, untuk melindungi lingkungannya, untuk melindungi daerah itu sendiri. Karena per daerah ini dinilai, misalnya Samarinda itu masuk zona apa? Merah, kuning, hijau, Mahakam Hulu. Nah, dari Kalimantan Timur kan yang zona hijau hanya Mahakam Hulu. Kasusnya hanya dari luar. Kalau yang lain, Samarinda merah, Kutai Kartanegara merah, Balikpapan merah. Nah, sehingga kita harus berusaha memutus ini gimana nih supaya nggak merah terus, supaya bagus. Nah, sebetulnya orang-orang itu harus tahu tujuannya ke sana bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk memutus mata rantai ini supaya daerah kita bisa aman, anak-anak bisa kembali sekolah, bisa beraktivitas lagi. Karena kerumunan orang itu satu sisi dari nilai ekonomi, bernilai ekonomi tinggi, orang bisa transaksi, bisa jual beli, tapi satu sisi dari segi kesehatan saat ini, pandemi ini, kerumunan ini artinya adalah potensi terjadi penyebaran penyakit. Ya, sampai beberapa waktu lalu kan sempat Masjid Nabawi, Masjid Haram, terus gereja-gereja itu di stop, tidak boleh melakukan aktivitas berkumpul. Ya, karena itu. Karena untuk memutus. Nah, makanya di Indonesia juga sementara kegiatan untuk berkerumun, misalnya di lapangan olahraga, di pasar, kalau nggak penting-penting sekali nggak boleh keluar. Ya, jadi itu untuk memutus. Jadi kalau orang nggak mau tes itu, ya mungkin tiba-tiba tesnya dilakukan tanpa ada sosialisasi, atau mungkin dia memang punya pemikiran anti itu tadi. Nah, kalau orang yang anti seperti ini, ya itu mungkin kita perlu tadi beberapa
teknik ya, nggak harus dari petugas kesehatannya, tapi harus misalnya Satpol PP ikut, dari kecamatan ikut, sehingga dia bisa misalnya positif dites itu tidak menularkan ke orang lain gitu. Itu ya. Jadi harus paham ini kepentingan bersama. Gitu. Kemudian kalau misalnya kasusnya sudah tidak terlalu banyak yang ke rumah sakit ya, tidak terlalu banyak lagi kasus yang positif, maka pemerintah seperti di Samarinda ini kan melakukan evaluasi misalnya di TPI, tempat pelelangan ikan, di Selili, kemudian di pelabuhan Palaran, ya, kemudian di bandara, kemudian di pasar, ya, dan dilakukan rapid. Nah, itu kan semua dibebankan pada pemerintah biayanya. Jadi masyarakat tuh sebenarnya nggak kehilangan uang karena itu program. Kalau misalnya di sini itu tes sendiri itu antara 400.000 sampai 500.000. Kan harusnya semua orang dites di daerah pandemi, tapi karena pemerintah nggak ada dana yang sebanyak itu semua orang dites, jadi beberapa orang yang potensial atau resiko tinggi seperti yang tadi di tempat-tempat berkerumun. Nah di situ dites harusnya kan berterima kasih, saya nggak keluar duit, tapi saya dilakukan pengecekan kesehatan saya untuk keselamatan saya dan lingkungan saya. Nah itu mestinya begitu, ya. Karena beberapa pasien yang ingin tes gratis itu malah menanyakan, yang ada programnya di mana ya? Ya saya mau ikut tes, kalau bisa nggak pakai biaya gitu, karena cukup membebani kalau biaya pribadi. Gitu. Ya mungkin kalau kita kembalikan lagi ya kesadaran masyarakat. Itu untuk kepentingan kita bersama untuk memutus mata rantai corona itu. Karena kita masih jumlahnya tertinggi di ASEAN itu tadi, dan kalau Samarinda itu sebetulnya aman hanya karena terjepit di antara 3 epicentrumnya di Surabaya, Banjarmasin dan Makassar, sehingga kita resiko juga kalau tidak dilakukan tes rapid ya untuk screening. Mungkin itu. Baik dokter, terima kasih dok. Jadi itu ya dok ya, harus disosialisasikan dulu kepada masyarakatnya biar tahu betapa pentingnya rapid ini Ya, tesnya. seperti upaya ini ya dari mahasiswa ini saya kira cukup bagus ya, mungkin Iya, tapi materinya masih lebih ke tingkat pendidikan yang menengah ke atas karena materinya kan masih materi-materi yang ini ya. Mungkin kalau masalah lebih banyak gambar, nanti di-split lagi, lebih banyak lagi yang bicara sehingga ya terlihat dampaknya itu harus berbagai sektor, nggak bisa kita timbangkan, oh itu tugasnya dinas kesehatan, oh itu tugasnya fakultas kedokteran, nggak bisa. Semua harus bersinergi karena ya ini sudah menjadi tugas sama-sama itu. Oh iya, ya dok. Baik, terima kasih dok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai diagnostik COVID-19 ini, apakah nantinya itu akan diwajibkan kepada semua orang untuk mengikuti tes ini atau kepada yang mau saja seperti itu dok? Kalau dibilang mewajibkan itu harus ada tersedia alat, terjangkau tesnya, ya. Kemudian juga kepentingannya ya, ada gejala atau tidak ya, otomatis seperti itu. Kalau misalnya saat ini yang saya tahu untuk rapid diagnostik ini kan rata-rata harganya untuk alatnya saja sekitar 300. Itu nanti untuk pemeriksaan ya, maksudnya untuk APD pemeriksa, kemudian untuk yang lain-lain, materi yang lain-lain di luar alatnya itu jadi sekitar, kalau di sini jatuhnya 500, kalau di Jawa sekitar 350.000. Dan itu kan bukan biaya yang murah ya, bukan hal yang murah. Sehingga itu ada dikembangkan oleh beberapa rekan kita sejawat dari Gajah Mada, setahu saya ya, Prof. Sofia Mubarika itu, kemudian ada dari Semarang dan dari Surabaya, itu sudah mengembangkan rapid test yang made in Indonesia. Dan itu oleh beliau-beliau ahlinya vaksin ini, beliau tidak akan mempatenkan tes itu dengan syarat harga di pasaran paling mahal 50.000. Nah, itu sedang dalam tahap uji coba spesifitas dan sensitivitas. Kalau itu lolos dan nanti kita dapat itu, saya yakin itu terjangkau karena dimanapun harganya hanya 50.000 dibandingkan yang sekarang 350 sampai 500.000.
Nah, kalau harganya terjangkau, menurut saya semua orang sebaiknya, apalagi yang ada kontak dengan pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan, nah itu pernah kontak seperti itu, atau beresiko misalnya bekerja di rumah sakit, atau bekerja di pasar, di tempat yang berkerumun, atau ada gejala-gejala seperti tadi, ada demam, ada batuk, ada pilek, itu kan jenis-jenis gejala virus. Tapi apakah ini COVID atau bukan, sebaiknya melakukan pengecekan. Nah, lebih baik lagi kalau misalnya itu bisa dimasukkan ke JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga masyarakat yang ikut program pemerintah itu juga bisa melakukan pengecekan itu ya. Kalau masalah wajib, saya hanya bisa komentar seperti itu ya, karena sekarang kendalanya masih di biaya ya. Jadi misalnya nanti dari daerah, misalnya ada mahasiswa yang dari Balikpapan, kemudian mau kembali ke Samarinda, nah atau dari Makassar atau dari Surabaya mau kembali ke Samarinda, ya sebaiknya tetap melakukan tes screening, paling enggak rapid, lebih bagus lagi kalau bisa PCR. Tapi PCR harganya sekarang kisarannya di kita 1,7 sampai 2 juta untuk PCR ya. Tapi kalau untuk tes rapid sekitar itu masih 350 sampai 500 ya, kita tunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu keluar made in Indonesia yang terjangkau, karena di kita sebenarnya nggak kurang ya orang-orang pinter ya, cuman bagaimana mereka bisa mengeluarkan ya produk-produk yang nggak kalah dari luar sehingga harganya bisa lebih murah kalau made in lokal. Kita nggak tergantung dari luar. Ya, selama di daerah itu masih ada kasus, ya sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan. Iya dok, jadi kita menyesuaikan keadaan dulu ya dok ya, jadi Ya, lebih baik. misalnya dalam Iya. perjalanan, pindah tempat, ada gejala, ya. Iya. Pastinya tes. Jadi baik dok, itu saja mengenai materi kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada dokter yang sudah menyediakan waktunya untuk menyampaikan materi ini. Mungkin ada lagi yang ingin dokter tambahkan atau apa dok? Ya, sebagai penutup, kalaupun misalnya kita belum bisa melakukan tes ya, sebaiknya tetap kita lebih baik preventif atau menghindar daripada cuek atau kita tidak peduli dengan lingkungan, karena sedikit yang bisa kita lakukan, misalnya kita tetap stay at home, kita tetap melakukan protokol kesehatan, tidak kumpul-kumpul, pakai masker, cuci tangan, itu demi keselamatan orang banyak ya, terutama pada saat ini. Jadi kita tetap mengacu dengan peraturan-peraturan yang lebih pada kemaslahatan atau kebaikan orang banyak, itu lebih baik ya daripada cuek ya, kayaknya nggak ada apa-apa, kayaknya nggak ada, karena yang kita lawan ini virusnya tidak terlihat ya, mikro, nano ya, jadi nggak kelihatan, barangnya nggak kelihatan, tahu-tahu masih baik-baik, bicara masih baik-baik, komunikasi 2-3 hari kemudian ternyata langsung jatuh sesak napas, karena yang diserang memang organ-organ vital, dan virus ini juga varian baru sehingga kita juga terus mengamati dan dia terus bermutasi, sehingga lebih baik adalah pencegahan ya, dengan protokol-protokol kesehatan yang kita ikuti untuk keamanan bersama. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat semua dan bisa terbebas dan terhindar dari virus ini. Mungkin langsung saya tutup ya dok ya. Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.